Bismillah. Ibu-ibu, sebelum dimulai, eh, untuk kesekian kalinya saya mengingatkan ibu-ibu, tolong diisi saf paling depan dulu ya. Enggak ini juga enggak nabrak. Silahkan ibu-ibu, kalau mau dapat pahala setara kurban unta, silahkan maju ke depan supaya nanti yang hadir belakangan enggak ke lantai dingin, Bu. Mangga ibu-ibu, karena Ustadz sudah hadir, dimohon untuk menempati barisan paling depan. Ini bisa satu jajaran, Bu. Iya, sayang banget ini pahalanya, ya Allah. Mubazir. Mangga, nggak akan ditanya ibu, paling juga dikasih hadiah. Betul, hadiahnya dari Allah langsung. Silahkan ibu-ibu, yuk. Jangan sungkan-sungkan untuk duduk di paling depan, karena saya nggak bohong, Bu, betul hadiahnya langsung dari Allah. Hadiah yang pertama berupa ilmu, insya Allah yang bermanfaat. Hadiah yang kedua adalah pahala. Pahalanya ditambah-tambah. Ya, mari ibu-ibu. Karena waktu terus berjalan, jadi jangan lama-lama. Silahkan maju ke depan, Bu. Silahkan. Baik, terima kasih untuk yang sudah maju ke depan. Mudah-mudahan amal baiknya untuk memberikan tempat bagi ibu-ibu yang datang belakangan tercatat sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah yang mana pada sore hari ini atas inayahnya lah kita dapat berkumpul, bertatap muka dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan bergembira dengan cuaca yang sangat cerah. Mudah-mudahan langkah kaki ibu-ibu hadir di tempat ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pulang membawa ilmu yang bermanfaat.
Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamah nanti. Ibu-ibu, pada sore hari ini kita akan bersama-sama mencari ilmu dengan pemateri yang sudah hadir di hadapan kita, Ustadz Abdul Wahid. Insya Allah nanti akan membawakan tema Allah tempat bergantung. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Silahkan ibu-ibu buka Quran surat Al-A'la ayat 1 sampai 19. Insya Allah kita akan bersama-sama membaca, dipimpin oleh Ibu Siti Fitriani. Kepada Ibu Siti Fitriani dipersilahkan. Mangga ibu-ibu dibuka Quran surat Al-A'la, yaitu surat ke-87, ada 19 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusya'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fazakir in nafa'atiz zikra sayazakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar segalanya dan memberi petunjuk, yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rumput-rumput kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu sehingga kamu tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Allah mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Kami akan mudahkan bagimu menuju jalan kemudahan. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat.
Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang-orang yang celaka akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api neraka yang besar. Selanjutnya, ia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu ia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memiliki kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Fitriani. Kita lanjutkan acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahid dengan tema Allah tempat bergantung. Kepada Ustadz Abdul Wahid dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya hormati, di grup ibu-ibu itu lagi ramai bikin pantun gitu. Abu Agus itu resep gitu. Jadi saya awali pengajian ini dengan berpantun dulu Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua ya. Boleh nggak Bu? Kalau nggak boleh nggak jadi nih. Bu Agus boleh nggak? Boleh. Ya. Ibu-ibu nih dengerin nih, ke Pekalongan membeli batik. Nah, batik dipakai sholat subuh. Cakep. Untuk ibu-ibu yang baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih, pergi ku Semudang beli tahu, belinya di warung Bu Cucu. Kumaha damang ibu-ibu, semoga semuanya sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang kami hormati, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa, tidak ada bandingannya, tidak bisa kita ukur ya dengan materi. Jadi berapapun nilai harta yang dimiliki oleh seorang manusia, maka jika dibandingkan dengan iman dan Islam kita, itu tidak ada nilainya. Sehingga jika saat ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam, maka ini adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita syukuri dalam kehidupan ini. Sholawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul akhir zaman, penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula
keselamatan, kesejahteraan juga Allah limpahkan kepada keluarga beliau, kepada keluarga Rasul yang dulu ketika Rasul berdakwah di awal-awal penyebaran Islam begitu luar biasa, pengorbanan, perjuangan para sahabat, para keluarga dalam menyebarkan agama Islam, dalam menyebarkan ajaran Islam. Pun juga saat ini kita tidak kalah perjuangan yang harus kita lakukan, ya. Kalau dulu para rasul, para sahabat berjuang untuk menyebarkan Islam, maka saat ini tugas berat kita adalah dalam rangka mempertahankan. Insya Allah kita semua seperti tadi yang saya sampaikan, Allah menakdirkan kita menjadi manusia yang terlahir dalam keadaan iman dan Islam, ya Bu ya. Di sini tidak ada mu'alaf ya. Nah, artinya Allah sudah menakdirkan kita terlahir dalam keadaan iman dan Islam. Maka tugas kita adalah mempertahankan. Tugas kita adalah memperkokoh keyakinan dalam hati kita, dalam batin kita, dalam ruhani kita. Supaya apa? Kita semakin mantap, semakin yakin dalam menjalankan agama ini. Dibuktikan dengan apa? Kita semakin rajin, semakin sering melaksanakan berbagai macam ibadah sebagai wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Ibu-ibu yang berbahagia, topik yang ingin coba saya sampaikan ini sebenarnya copy paste dari terjemah Quran surah Al-Ikhlas, ya Bu Fitriah. Surat Al-Ikhlas ayat kedua. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allahus somad. Itu secara harfiah terjemahannya adalah Allah tempat kita bergantung, ya. Allah adalah tempat kita menggantungkan diri kita, ya. Ibarat baju, kemudian di rumah ada sebuah tempat, apa itu, kapstok, kemudian kita punya hanger kita masukkan dalam pakaian, kemudian kita gantungkan, nah kan gitu. Jadi ibaratnya seperti itu, tapi ini maknanya tentu sangat dalam bagi kita. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi pusat, menjadi segala macam orientasi kehidupan kita. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus kita jadikan sebagai sumber dari segala sumber, ya. Apapun yang kita lakukan, ya, dalam hal apapun, maka kemudian kita coba ujungnya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, itulah Allahus somad. Kita dalam hidup ini kan tentu banyak sekali persoalan, ya Bu ya. Benar nggak Bu? Atau ada mungkin ibu-ibu yang hidupnya nyaman-nyaman saja, tidak pernah menghadapi persoalan. Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, pasti setiap kita akan menghadapi persoalan. Baik persoalan yang kita anggap kecil maupun persoalan yang kita anggap besar. Kenapa di situ ada saya katakan kita anggap? Sebab nanti setiap orang akan melihat persoalan itu berbeda-beda. Sama persoalannya X, bagi ibu A, itu mah persoalan biasa. Bagi ibu B, aduh berat sekali ini persoalannya, kan gitu.
berbeda-beda. Persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini kan macam-macam. Paling tidak persoalan yang kita hadapi itu persoalan rumah tangga, ya, persoalan karir bagi yang bekerja, persoalan dengan pasangan hidup, persoalan dengan ekonomi, persoalan dengan anak-anak kita, itu kan persoalan. Setiap kita pasti menghadapi, setiap kita yakin. Ada orang yang ekonominya bagus, karirnya moncer, naik terus jabatannya. Tetapi oleh Allah kemudian diuji dengan persoalan urusannya dengan anak, nah, kan gitu. Betul nggak Bu? Nah, bagi yang senior pasti lebih berpengalaman ini. Ada orang yang anaknya baik, balalager, soleh, solihah, pasangannya soleh, solihah, rajin ibadah, tetapi kemudian oleh Allah diuji dengan persoalan ekonomi. Ya, persoalan ekonomi, lagi enak-enaknya suaminya kerja, tiba-tiba kena PHK, jadi pusing, harus nyari lapak baru, kan gitu. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan persoalan, bagi seorang suami yang bekerja misalnya, karirnya mentok kok, dari dulu kerjaannya levelnya kok gini terus misalnya. Itu kan jadi persoalan. Jadi kesimpulannya adalah setiap kita pasti akan menghadapi persoalan. Saya pernah membaca itu di tulisan tulisan bijak gitu ya. Jika kamu menghadapi persoalan besar, maka katakan pada persoalan itu, hai persoalan, aku masih punya Allah yang maha besar. Ada ya Bu Lilisya yang gitu ya? Saya pernah baca di mana gitu, lupa. Dipasang di banner besar kan gitu. Jadi kesimpulannya adalah Allah itu maha besar. Persoalan yang kita hadapi, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan anak-anak, persoalan lingkungan pergaulan, kita kembalikan kepada Allah, kita gantungkan kepada Allah. Maka Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan jalan keluar. Ibu-ibu yang berbahagia, kemudian yang kedua, kenapa kita harus menggantungkan segala persoalan kita itu kepada Allah, segala hal apapun kepada Allah, supaya kita tidak sakit hati kalau oleh manusia kemudian kita tidak dianggap. Dalam konteks pergaulan kita, lingkungan itu kan sering kita misalnya melakukan satu perbuatan, niat mah aduh ya Allah sudah ikhlas dalam hatinya ya, saya tidak ingin macam-macam, saya lillahi ta'ala. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian orang lain akan melihat seperti itu? Kan gitu. Orang lain bisa melihat, mempersepsikannya dengan sudut pandang yang berbeda. Kita niatnya baik, tapi orang kemudian menilainya jelek. Sakit hati nggak Bu? Nyeri hati tuh? Sok jujur. Sakit hati nggak? Pasti. Tapi ada tapinya. Kalau kita menggantungkan itu sebelumnya kepada Allah, maka sakit hati itu akan terkurangi. Kan gitu. Ibu di rumah, ibu-ibu kan di rumah kan pasti tiap hari adalah ngurus dapur, masak, nyangu, bikin minuman, teh, kopi untuk suami kan gitu. Maka supaya aman, supaya tidak ada menimbulkan rasa sakit dan lain sebagainya, sakit hati,
maka kita jangan mengharapkan pujian dari Allah, dari suami, tetapi kita gantungkan kepada Allah dulu. Kan gitu. Ketika ditanya ibu, kenapa ibu kok bager melayani suami? Kira-kira jawabannya apa? Bu Agus, Bu Agus pinter jawab ya mah. Kenapa kok ibu-ibu tiap hari melayani suami, masak dan lain sebagainya, berbakti? Kenapa dilakukan dengan tiap hari seperti itu? Apa Bu? Biar dapat uang bulanan cenah. Kan gitu. Kayak labunya gitu. Coba biar uang bulanannya yang biasanya sekian jadi nambah, kan gitu. Itu kan jadi harapan. Tiba-tiba berbeda dengan harapan. Harapannya mah nambah tapi justru berkurang. Sok nyesel teu, kaduhung saya bager, kan gitu. Itu kalau yang menjadi tujuan orientasinya adalah ingin mendapatkan penghargaan dari manusia, dalam hal ini adalah suami. Tapi ketika ditanya kenapa ibu baik sama suami, ibu baik melayani suami, maka jawabannya seperti yang disampaikan Ibu Fitri, itu tidak akan menimbulkan rasa sakit hati. Dah saya mah berbakti kepada suami, ngurus anak, ngurus rumah tangga, cuma satu tujuannya. Mudah-mudahan Allah meridhoi, kan gitu. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Terserah nanti suaminya bagaimana, anaknya bagaimana, itu nomor sekian, kan gitu. Setuju nggak Bu? Sok. Makanya ibu ya, jangan suka sakit hati kalau tidak ada yang muji. Kenapa? Sebab alhamdulillah. Ya, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Jangan suka ingin dipuji. Nah, makanya nih, saya pada kesempatan ini ingin membagikan 3 macam tips agar hidup kita lebih tenang dalam kerangka kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, nih, yang pertama ditulis Bu, kan ada di YouTube. Ente mangga ditulis aja Bu. Ya, sekarang mah hebat Al-Muhajirin Bu. Tuh lihat pakai YouTube sekarang mah. Ya. Yang pertama Bu, perbuatan yang baik harus dilakukan dengan cara yang benar. Ini tips yang pertama. Sekali lagi, perbuatan yang baik harus dilakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Nah, apa maksudnya? Ketika kita melakukan perbuatan baik, niat kita baik, tapi kalau caranya tidak baik, caranya tidak benar, maka itu hasilnya akan kontraproduktif disebutnya. Contoh, ibu-ibu tiap hari bagi yang di rumah itu kan sering kedatangan tamu tak diundang Bu ya. Siapa tamu tak diundang itu? Tukang ngamen sama yang persaben, kan gitu ya. Maka ketika ibu-ibu kemudian memberikan uang kepada tukang ngamen, itu kan baik. Baik enggak? Apalagi ya, kemudian sudah diniatkan ingin sedekah, kan gitu. Tetapi kemudian caranya bari ngasih uang ke tukang ngamen, nah hari mineng teuing ka dia, kamari ka dia, ayeuna ka dia. Sok. Sedekahnya baik enggak? Tapi ketika saat memberikan sedekah sambil ngomel-ngomel seperti itu, benar enggak? Maka para ulama berpesan, jangan lakukan itu. Sedekah baik, maka lakukan dengan cara yang baik. Dalam Al-Quran itu ada. Apa itu Bu Fitri yang wala adza itu? Lupa saya ayatnya itu.
Jadi ketika kita bersedekah maka jangan menyakiti orang yang kita sedekahi. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, memberi nasihat baik nggak Bu? Mengingatkan orang baik nggak? Pasti jawabannya baik. Tetapi kita harus tahu saat yang tepat untuk menasehati orang lain. Benar nggak Bu? Kalau kita di tempat umum, ada teman kita kemudian tiba-tiba barigo gorowokan ngasih nasihat kepada kita. Memang betul, kita salah. Kita melakukan kekeliruan. Tapi kalau cara menasehatinya seperti itu, ngeunah teu hate Bu? Enak nggak? Pasti nggak enak. Bahkan yang muncul adalah ketersinggungan. Bukannya kita menuruti nasihatnya, tetapi justru kita akan membenci kepada orang yang memberi nasihat itu. Nah ini, ngasih nasihatnya baik, wah itu bagus itu. Sodakonya baik tadi, tetapi kemudian kita coba bijak cari cara yang benar, cara yang tepat untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Nah, nanti kita kaitkan dengan dunia medsos kita saat ini, Bu. Nah, ini ya, bisa difahami Bu ya. Lakukan perbuatan yang baik dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Jadi benar, kalau ada yang orang Jawa enggak ini? Ada ya, Ibu orang Jawa? Asli Bu, Jawa. Masih ingat bahasa Jawa leluhur Bu? Lupa ya. Di Jawa itu ada istilah itu ada bener, ada pener. Sari ngerti nggak pener Sari? Jadi pener itu artinya levelnya di atas yang benar. Saya punya teman misalnya, badannya gendut. Ketika saya bilang, hei gendut, yang saya katakan fakta enggak? Fakta enggak? Fakta ada, memang gendut kan gitu. Atau saya punya teman kulitnya warna gelap, hei poek, fakta enggak? Faktual enggak? Kalau di acaranya Kak Ros apa itu siang-siang itu di insert di Trans TV itu apa? Rumpi apa itu? Hah? Rumpi no secret. Berarti sok nonton gitu. Itu kan juga ada ya, fakta dan bukan mitos Bu. Fakta dan gosip ya. Fakta dan gosip kan gitu. Ketika saya punya teman, kemudian dia kulitnya warna gelap, saya bilang, hei gelap, hei poek misalnya. Itu yang saya katakan faktual enggak? Faktual kan? Itu artinya benar. Tetapi ketika di tempat umum kemudian saya manggil dengan panggilan yang faktual itu bukan benar. Itu bukan pener. Artinya tadi sama, kebenaran itu harus kita tempatkan pada tempatnya yang pas. Ya, Bu ya, gitu. Julukan-julukan terutama. Itu namanya ada yang benar, ada yang pener. Nah ini, jadi sekali lagi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan harus kita lakukan secara benar. Yang kedua Bu, hati-hatilah dalam beramal. Ini nasihat nih. Hati-hatilah dalam beramal, sebab amal itu bukan untuk dipertontonkan ataupun untuk diperdengarkan. Hati-hatilah dalam beramal, sebab beramal itu bukan untuk dipertontonkan ataupun untuk diperdengarkan. Dipertontonkan itu bahasa ustadznya itu sering nyebutnya riya. Kemudian diperdengarkan itu diomongkeun, sering disebut dengan sum'ah. Ibu-ibu yang berbahagia, nah ini juga sama.
Seorang ibu ditanya, kenapa ibu kemarin gak ikut taklim ke Masjid Al-Muhajirin? Aduh, saya ini lagi sibuk. Kemarin saya habis ketemu dengan istrinya Ridwan Kamil, siapa namanya? Istrinya Ridwan Kamil? Ibu Atalia. Kemudian setelah ketemu Ibu Atalia, saya ketemu dengan anu. Betul, itu faktual. Dia ketemu dengan Ibu Atalia, ketemu dengan ini, sibuk sekali. Tetapi persoalannya adalah pada porsinya tidak dia menceritakan itu, memperdengarkan kepada orang lain. Khawatirnya apa? Setan masuk ke hati kita. Tuh lihat, tuh orang lain pada kagum, wih hebat ya, ibu ini kok gaulnya sama istri gubernur, gaulnya sama istri wali kota. Kalau sudah masuk ke sini, hatinya sudah tidak ikhlas karena Allah, jadi masalah enggak? Kan jadi masalah. Lahirnya memang betul, tetapi batinnya, kan gitu ya, bagus ya. Itu namanya memperdengarkan, mempertontonkan. Wah ini yang sering sekali ini mempertontonkan. Apalagi kalau sudah urusan dengan media sosial. Ibu-ibu hari Minggu pergi sama suaminya jalan-jalan ke kota, mampir ke restoran besar. Restoran besar apa contohnya Bu Lilis namanya? Tak apal saya mah Pring Sewu tukang makan di restoran Bu Lilis. Kayak masuk ngajak-ngajak atau Bu Lilis ngarah saya apal. Nah, makan di Pring Sewu misalnya. Tahu Pring Sewu Bu? Pring teh bambu, sewu itu 1000, jadi loba bambu gitu. Ya. Kemudian kebiasaan kita zaman sekarang itu kan apa Bu? Segala sesuatu difoto kan gitu ya. Makanannya difoto, kita dengan suami ibu dengan suami bersebelahan sambil makan minta ke pelayan punten pangmotokeun heula. Tapi tidak hanya kita simpan di galeri foto itu, dikemanain? Update status, WA cek, seluruh anggota grup kemudian tak tahu. Pertama, ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya positif, kemungkinannya negatif. Bagi orang yang baik, maka dia akan berpikiran positif. Bagaimana dia berpikir positif? Alhamdulillah Bu Lilis ngiring binga sigana matos kenging rezeki. Meni mesra sareng suamina itu. Kan gitu. Makan juga di restoran. Ngiring binga ikut seneng kan gitu. Itu kalau kita melihatnya positif. Kalau ibu melihatnya negatif gimana komentarnya Bu? Itu mah rada ringan lah. Itu rada ringan. Yang benar-benar pedes pisan kumaha komentarna Bu yang negatif. Baru sekali makan di restoran udah posting nih gaya sombong. Kan gitu ya. Itu kalau orang menilainya negatif. Penilaian yang positif, penilaian yang negatif itu ditimbulkan karena apa? Karena kita gatal memposting aktivitas kita. Persoalannya adalah pertama, kita rugi nggak kalau kita tidak posting aktivitas kita makan di restoran? Yang kedua, apa untungnya kita memposting sesuatu yang bersifat pribadi untuk orang lain? Berpengaruh nggak kepada orang lain? Coba, berpengaruh nggak? Tidak ada pengaruhnya kepada orang lain. Kan gitu. Pertama, kita tidak dirugikan kalau kita tidak memposting itu. Yang kedua, batur moal berdampak sesuatu kalau kita memposting itu. Kan gitu. Kenapa? Itu bahkan persoalan pribadi.
Kecuali nih sebagai ketua Majelis Taklim Bu Lilis posting kegiatan ini, kan gitu. Beda nggak kasusnya dengan yang tadi? Oh beda, kan gitu. Ada nilai yang kita sampaikan. Ini makanya perbuatan yang baik, amal yang baik tidak perlu kita pertontonkan ataupun kita perdengarkan kepada orang lain kalau memang itu tidak dibutuhkan. Nah itu dunia media sosial itu sekarang seperti ini Bu. Orang apapun, apalagi kalau sudah orientasinya bikin konten. Kalau kita kan biasa-biasa Bu ya, sekedar kata anak-anak sekarang itu cuma have fun aja kan gitu. Tapi kalau orang-orang yang memang dia profesinya hal yang seperti itu kan jadi banyak persoalan. Yang namanya netizen teh ya punya itu. Netizen mah ya. Ayahnya meninggal, difoto, di video, di-upload di konten YouTube-nya jadi persoalan. Betul nggak? Kan gitu. Kemudian apalagi? Banyak lah pokoknya. Ya. Nah, jadi ini harus hati-hati bagi kita, pelajaran bagi kita. Betul, kita tidak akan bisa terlepas dari hal-hal seperti ini. Sebab dunia kita sudah berbeda dengan dunia kita zaman dulu. Ya. Sudah beda. Zaman saya kecil boro-boro aya Instagram, ada WA, ada Twitter. Ya, HP aja nggak ada, boro-boro HP, telepon aja nggak punya. Dulu ingat kalau mau nelpon harus datang ke wartel ya. Saya dari kampung Bu, dulu ingat kalau mau nelpon ke wartel itu di kecamatan. Rumah saya di desa jauh, ada mungkin 5 kilo, 6 kilo. Kan gitu. Zaman dulu, zaman sekarang ini sudah jadi mainan anak-anak kita. Kan gitu. Ya. Nah ini, dan ini kita tidak bisa lepas. Maka kita harus bijak dalam menyikapi ini. Nah ini ibarat pisau bermata dua. Satu sisi bisa menghasilkan sesuatu yang positif, sisi yang lain bisa menghasilkan sesuatu yang negatif. Jadi harus hati-hati. Nah Bu ya, ini yang kedua. Yang ketiga, terakhir nih 10 menit terakhir. Agar hidup kita sukses, maka para ulama memberikan nasihat kita harus sering-sering bertafakur. Sering apa Bu? Tafakur. Tafakur itu artinya merenung. Ya, merenung, mencocokkan. Mencocokkan apa? Antara amal perbuatan kita sehari-hari yang kita laksanakan dengan sesuatu yang seharusnya, itu tafakur. Dengan ideal-ideal yang sesungguhnya, kayak itu tafakur. Kita merenungi nih, agama kita nyuruh kepada kita agar kaulang karima, berkata yang baik, berkata yang mulia. Saya dalam hidup sudah seperti itu belum? Kan gitu. Nah itu tafakur, kita renungi kan gitu. Agama menyuruh kepada kita agar berbuat baik kepada tetangga. Selama ini saya sudah baik belum dengan tetangga? Kan gitu. Rasul mencontohkan bahwa muslim sejati adalah muslim yang tetangganya, temannya tidak merasa terganggu, baik oleh tangannya maupun oleh lisannya. Itu kan Rasul seperti itu. Kemudian kita tafakur, kita coba renungkan, kita cocokkan dengan faktual kehidupan yang kita laksanakan selama ini. Cocok enggak? Ternyata selama ini saya belum cocok dengan apa yang seharusnya. Kata-kata saya masih sering menyakiti orang. Dengan tetangga saya masih sering, dengan keluarga saya masih seperti ini, dengan teman masih seperti ini. Itu tafakur. Nah ketika
yang seharusnya itu kemudian sudah nyambung, sudah cocok dengan kehidupan kita, itu. Jadi ibarat jembatan, maka tafakur itu adalah jembatannya. Ini sebelah sini, ajaran yang seharusnya, syariat Islamnya, nah ini realitas kehidupan kita. Maka disambungkan dengan tafakur. Nah ini tentu sifatnya adalah pribadi, ini dalam rangka mengintrospeksi diri kita. Kita tidak perlu melihat kepada orang lain. Ya Allah, saya alhamdulillah sudah tiap Jumat ba'da asar ikut pengajian. Oleh Pak Ustadz diajarkan kebaikan, diingatkan ini itu. Oh tapi ternyata kok perilaku kehidupan saya kok masih seperti ini ya Allah. Kesadaran ini hasil dari tafakur kita. Ketika kita sudah menemukan, oh ternyata saya masih seperti ini, maka kemudian kita akan, ya Allah ampuni, ya Allah istighfar, astagfirullahaladzim. Kan seperti itu. Bisa ya difahami ya? Nah kalau di bahasanya Ibu Lilis di sekolah itu kan kita harus disuruh yang namanya evadir. Ya Bu Lilis ya. Disebut dengan evaluasi diri. Ya, Ibu Lilis bikin RPP, bla 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 bla. Wih, hebat RPP nak. Dicek sama kepala sekolah di kelas, bener tuh ngajarna sama jeung RPP. Nah, oh ternyata RPP na wungkul nu alus. Nah, ternyata di kelas masih sok ditinggal-tinggal barudak teh. Pasti disuruh nulis di papan tulis, itu kan nggak nyambung. Maka kemudian diingatkan, itu yang disebut dengan evadir, evaluasi diri. Bagi kita, maka evadirnya adalah ya kita sendiri. Maka manfaatkan waktu-waktu yang tepat bagi kita untuk bertafakur. Kapan yang tepat untuk bertafakur Bu kira-kira Bu? Sepertiga malam terakhir Ibu sholat tahajud. Itu kan suasana yang paling tepat itu. Bayangkan Ibu sendiri bangun, suami mah kerek punya. Bener tuh? Atau suami diajak sholat tahajud? Ini mah curhat ini mah. Kamu bagus? Jadi pantun atau itu mah. Dijadiin pantun nanti. Umumnya biasanya ibu-ibu yang lebih rajin sholat tahajud, betul nggak? Jujur betul nggak? Betul Bu? Kan gitu. Alhamdulillah kalau suami ibu ternyata sama-sama rajin tahajud. Ya kan gitu, bangun jam 3 sholat, ya sholat paling nggak lama lah, mungkin 10 menit, 15 menit. Dilanjutkan dengan apa? Zikir, tadarus, itu kan bagian dari tafakur. Suasana hening, tengah malam seperti itu, yakin beda suasananya. Ibu-ibu babarengan di masjid seperti ini, atau ngaji, kan kita suka ada acara khotmil Quran ya di masjid. Bandingkan dengan ibu-ibu bangun tengah malam ngaji, 2 lembar, 3 lembar, beda suasananya. Yakin saya. Kan gitu. Itulah tafakur. Ibu renungkan, ya Allah, saya jadi seorang istri sudah sekian puluh tahun. Nah, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Bu Neneng udah berapa tahun jadi seorang istri? 32 tahun. Luar biasa. Ibu udah berapa tahun? Teka hitung punya. 52. Kalau zaman Soeharto dulu pernikahan emas Bu ya. Si bapak masih ada? Oh udah nggak ada. Kan gitu, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, 30 tahun. Ya Allah, saya jadi seorang istri, apakah selama ini sudah maksimal belum menjalankan tugas-tugas saya sebagai seorang istri? Kan gitu. Itulah tafakur. Saya sebagai seorang ibu, ya Allah, anak-anak saya sudah besar, ada yang kuliah, ada yang SMA, SMP, SD. Apakah sudah betul menjalankan tugas sebagai seorang ibu untuk mendidik?
Kan gitu, itulah tafakur. Maka ketika kita renungkan seperti itu, kita akan menemukan perasaan yang berbeda. Kita akan menemukan, apalagi kalau tafakurnya nanti diiringi dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang ada itu ibaratnya akan memberikan sinar, menyinari kehidupan kita. Begitu Bu ya. Jadi yang ketiga, nasihat yang ketiga adalah kita harus sering-sering bertafakur dalam hal apapun. Sering mengevaluasi. Nah ini nih, sebentar lagi kan Mas tahun baru Bu ya. Biasanya suka ada acara muhasabah. Biasanya tahun baru ya. Atau kalau para artis di TV itu sering apa itu istilahnya? Kalau artis itu suka ada di TV itu, dia bikin pernyataan sesuatu, lupa lagi. Resolusi, ini betul. Bikin resolusi, tahun 2022 saya akan bla 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 bla, kan gitu. Sebagai seorang ibu, di tahun 2022 saya akan ini, terus bikin. Yang 2021 aja ting dilaksanakan ting henteu, kan gitu. Ya, jadi itu. Jadi sekali lagi Ibu yang berbahagia, 3 poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama tadi adalah perbuatan yang baik harus kita lakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, yang tepat sesuai dengan porsinya. Yang kedua, kita harus berhati-hati dalam beramal, sebab amal tidak untuk diperdengarkan ataupun untuk dipertontonkan. Dan yang ketiga, kita harus sering tafakur, supaya apa? Nanti kita akan menemukan hakikat kehidupan kita. Jangan sampai yang menjadi fokus kita adalah hanya sesuatu yang bersifat lahiriah. Kita sering melupakan batiniyah. Begitu. Ada waktu beberapa menit, barangkali ada yang bertanya atau menambahkan, kita coba pertajam pembahasan kita tentang ini. Silakan. Silakan ibu-ibu bagi yang mau bertanya. Silakan Bu Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini beramal jangan dipertontonkan dan diperdengarkan. Kadang kan kalau panitia harus itu Pak, harus transparan biar enggak ini apalagi kalau ditulis hamba Allah itu kan suka bikin pusing tuh yang itunya yang panitianya hamba Allah ini gitu. Nah itu kan harus buat administrasi tetap harus diperlihatkan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya. Dengan banyaknya WA grup itu kan kita sering berdonasi di grup ya gitu ya. Kemudian muncul nama, kalau itu gimana Pak? Apakah itu termasuk mempertontonkan? Apakah termasuk memperdengarkan? Nanti tergantung kepada kita. Sebab nanti pada akhirnya yang menentukan itu apa? Dari sini. Ya, dari sini. Itu dari pihak yang berdonasi. Tapi bagi panitia tentu betul harus itu sebagai bentuk dari transparansi. Sebagai bentuk dari pertanggungjawaban, memang harus dipublikasi, yang terkumpul sekian, donaturnya ada sekian orang, si A sekian, si B sekian, itu enggak masalah kan gitu. Ya, tetapi pada kasus-kasus yang lain, sebagaimana tadi yang saya contohkan tadi, ya kita berusahalah. Memang ini bukan perkara gampang. Ibu jangan anggap saya ngomong seperti ini kemudian saya sudah seperti ini. Ya, masih jauh Bu, kita sama-sama belajar. Tapi maksud saya adalah kalau memang selama ini kita seperti ini, paling tidak kita sudah Bismillah ya Allah, saya kok selama ini seperti itu, saya mau berubahlah, kan gitu. Jadi ada perubahan, ada peningkatan, ada progres. Yang tadinya setiap kita berbuat kemudian kita ingin ria, ingin sum'ah, ya Allah,
tolong berikan petunjuk supaya saya tidak ria, saya tidak sum'ah, kan gitu. Ditahan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi tentu dengan niat baik kita untuk beramal sesuai dengan yang Allah perintahkan, sesuai dengan yang Rasulnya ajarkan, maka inilah sebagai bentuk keseriusan kita dalam memperbaiki diri kita masing-masing. Itu Bu ya. Nah, ini terakhir nih, ada 2 pantun lagi Bu sebagai penutup ya. Boleh nggak Bu Lilis? Ini 2 aja lah, kayak kudu ngarang deui gitu. Anak kecil makan es krim. Nah Bu ya, anak kecil makan es krim dimasukkan ke dalam wadah. Alhamdulillah ibu-ibu sudah taklim, semoga diridhoi oleh Allah. Amin. Terakhir, berwisata di akhir pekan. Nah ini pas nih, besok Sabtu Minggu. Tujuannya ke Pengalengan. Ilmu yang berkah jadi tujuan agar diamalkan dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan seberapapun ilmu yang kita dapat, ya, pengetahuan yang kita peroleh, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segarnya buka puasa pakai es buah campur selasih. Buka puasanya bareng Kang Abdullah dan kawan-kawan. Untuk Ustadz Abdul Wahid kami haturkan terima kasih. Jazakallah khairan kasiran. Ustadz, seperti harapan kita semuanya, kita selalu berdoa mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa ibu-ibu untuk kita amalkan. Karena saya pernah mendengar pepatah ya Ustadz ya, ilmu yang tanpa diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Laulal ilmi lakanan nasukal, salah ya? Bukan. Oh iya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Itu baru ingat. Maaf. Seperti itu ya ibu-ibu, jangan bosan-bosan untuk hadir di majelis ilmu, karena setiap langkah kita meninggalkan majelis ini Allah mencatat itu sebagai pahala jariah. Apalagi kalau diamalkan. Baik, terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Sungguh manis paras wajahnya, tak pernah bosan aku memandangnya. Terima kasih atas kehadirannya. Pekan depan hari Jumat ditunggu lagi kedatangannya. Ya elah. Jadi silent di grup tapi menghanyutkan gitu Pak. Begitu, ya gitulah pokoknya ya. Begitu ya ibu-ibu, karena biasanya jadi kita menggambarkan bahwa ilmu itu seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Ketika kita tahu ilmu itu adalah adab, maka kita tahu apa yang akan kita ucapkan dan apa yang akan kita lakukan. Terima kasih ibu-ibu, mohon maaf atas segala
kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.